Hello everyone, welcome back again with me Iqbal Hanur. Ya, kali ini kita akan membahas pergerakan Big Bang dulu ya. Nanti ada sedikit macro economy update dan juga pergerakan IHSG tentunya. Nah, kali ini case-nya sedikit lebih unik ya. Yang mana market ya di malam ini di jam setengah 12 ya malam itu di posisi waktu Indonesia Barat, di mana ya ini market lagi rebound. Jadi ada apa ini? Apakah ISG akan memiliki sedikit nafas untuk besoknya atau belum? Ya, nanti kita akan bahas ya. And then buat teman-teman di sini ya, bagi yang belum bergabung di grup Trade with Iqbal, sebelum kita pindah ke grup free Discord ya, kita nanti ini bisa bergabung itu melalui link deskripsi yang ada di bawah video saya ini maupun di link bio YouTube saya ini. Biar nanti teman-teman itu bisa mendapatkan free signal ya, kita bisa ngobrol bareng gitu dan juga tentunya 24 jam news update. Oke, sebelum kita pindah ke Discord nanti ya, nanti ini bakalan di off kan. And then ini juga announce bagi teman-teman yang ada di grup Trade with Iqbal bahwa nanti sebentar lagi kita akan pindah ke grup Discord ya. Nah, oke ya teman-teman semuanya, kita akan membahas dulu bagaimana pergerakan macro update dan juga IHSG. Nah, yang pertama perlu teman-teman ketahui ya, ini ya. Kita ini bisa melihat bahwa ini market di Amerika ini seperti Dow Jones ya, Nasdaq, S&P 500 itu lagi mengalami rebound ya kan, atau mengalami kehijauan setelah terjadi koreksi kemarin. Oke. Nah, sekarang kan ini posisinya lagi di hari Minggu ini. Yang mana kemarin di hari Rabu itu mengalami beneran crash market tuh. Dan di ISG juga karena ini ditutupnya 4 sore, beritanya baru keluar sekarang, so ya makanya ISG ditutup tiba-tiba langsung dibanting ya. Nah, untuk ISG proyeksinya kita masih sama, nanti saya akan lebih jelasin lebih lanjut. Nah, untuk di sini ya berita-berita yang bisa kita baca, sebenarnya ini ada sedikit potensi untuk perdamaian kembali untuk Iran dan juga Israel. Ya, kita bisa ngelihat nih ya. Nah, di sini ada berita tadi ya. Ini di jam berapa tadi nih ya? Pokoknya saya ini ngebaca tadi di jam sekitar 10 lah. Yang mana di sini bahwa ya US stock itu mengalami kenaikan di hari Senin ya. Nah, Nasdaq, S&P 500, Dow Jones seperti yang udah saya bilang itu mengalami kenaikan sebesar di atas 100%. Ya, akibatnya ya geopolitical tension yang sedikit mulai mereda. Dari Wall Street Journal itu melaporkan bahwa ya Iran ya dengan Israel itu melanjutkan ya negosiasi program nuklir yang disinyalkan itu akan ditengahin oleh Arab gitu. Ya. Itu yang ngebikin market sekarang lagi ya sedikit rebound ya. Apakah kita berharap ini market tuh untuk lanjut perang atau tidak? Ya itu kembali lagi teman-teman. Kalau misalnya teman-teman portonya banyak di Big Bang, panik ya kan, harus ngapain? Pasti berharap ini perang mulai mereda. Cuman bagi teman-teman yang mungkin lebih jago dan lihai di market saham, dan juga teman-teman itu menunggu koreksi lebih dalam untuk di Big Bang ya, untuk mau cicil entry di bawah ya kan, siapin dana gede gitu kan sampai menggadaikan semua aset. Ya itu bisa juga untuk berharap bahwa ini perang harus lanjut gitu. Jadi kan dia masih benar masih 50-50 teman-teman ya. Nah, di sini kita lihat ya, untuk di indeks ini semuanya pada naik. Nah, terus di bond ya ini lagi mixing nih. Walaupun sekarang sebenarnya porsi lagi market tuh risk off. Artinya sedang dalam kondisi yang lebih sedikit berbahaya lah. Ya, untuk di crypto ini juga mulai rebound semua. Nah, forex sudah pastilah. Untuk komoditas ya, sebenarnya untuk gold ini udah mulai sedikit terkoreksi ya. Karena ini dengan adanya berita ini orang udah mulai lari ke market yang lebih ke aset berisiko seperti saham maupun di cryptocurrency. Nah, namun yang perlu kita ketahui teman-teman ya, untuk di minggu ini ya, itu ada
ini FOMC atau keputusan suku bunga yang pernah saya baru bikin kemarin di video 2 hari yang lalu di hari Jumat. Dimana nih itu bakalan dilakuin pada hari Jumat jam 1 dini hari ya. Nah, di hari Jumat, di hari Kamis 1 dini hari. Nah, oke. Ini ada FOMC statement, economy projection, ya interest rate decision atau keputusan suku bunga. Nah, ini penting di jam 1 nanti. Yang mana itu market ekspektasi itu bakalan tetap ditahan atau bertahan sesuai di bulan lalu di 4,50% atau di 4,50 BPS. Oke. Jadi ini merupakan sedikit adanya nafas segar bagi IHSG untuk dari sisi makroekonomi. Oke, kita lanjut ke bagaimana pergerakan IHSG. Nah, ini teman-teman kita bisa melihat bahwa hari ini IHSG ditutup terkoreksi sebesar 0,68%. Kalau kita lihat dari segi LQ45 indeksnya ini 0,85%. Artinya sektor finance ya blue chip itu mulai didistribusi oleh asing secara perlahan. Ya tidak masif lah. Ini kan ini pernah mudah hijau tadi kan, hijau tiba-tiba dibanting nih kan, di close gitu kan sama asing tuh gede. Karena ketidakpastian tadi ini wanti-wanti nih, orang mau keputusan suku bunga nanti di hari Kamis, belum tentu nanti di Israel Iran ini bisa jadi atensinya lebih berlanjut, makanya tiba-tiba dibanting gitu. Nah, kita menunggu kepastian yang lebih lanjut lah atas beritanya. Cuman ngelihat Israel ngelihat Iran ya, terutama mungkin teman-teman yang sering ngelihat X atau Twitter pasti tahu tuh kalau Iran lagi suka manas-manasin ya. Terus kayak kami bakal lebih kasih kejutan lebih gede gitu kan, bla 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 segala macam gitu. Atau ini hanya berita untuk ngebikin market sedikit mengalami kenaikan, habis itu ngedam lagi. Iran tuh bakal lanjut lagi eskalasi atau mengirim rudal lebih gede. I think so, itu bisa terjadi kembali. Jadi makanya saya bilang kemarin ya, bahkan dari tadi pagi di grup private saya bahwa as always kita cadangin dulu lah, kita perbanyak cash, jangan alin dulu untuk di saham dulu sampai ada berita yang benar-benar valid gitu. Nah oke. Ingat dulu kata-kata saya ini ya, jangan lupa cash dulu lah, jangan sampai alin. Nah kalau kita lihat di sini hari ini ya, di hari Senin ini market ditutup ya banyak outflow tapi tidak lumayan gede lah, hanya minus 143 miliar ya asingnya keluar. Artinya mereka masih banyak yang stay juga untuk di SG yang menunggu keputusan yang lebih lanjut. Nah ini kita lihat nih S&P 500, Dow Jones, Hang Seng ya Hong Kong, Nikkei Jepang, itu Shanghai China, itu dari Prancis, Jerman dan juga Inggris ini mengalami rebound walaupun ini tidak di atas 1% semua, hanya di Amerika nih yang di atas 1%. Jepang 1% nih ya masih kecil lah. Seharusnya Jepang nih di atas 3% ya per hari itu pergerakannya. Oke, kita lanjutnya. Ini bagaimana IHSG. IHSG ini ya sebenarnya ya. Nah, kalau besok ini bisa still on bull ya, tentunya ini IHSG akan ya mengalami kenaikan nanti seperti ini ya. Nah, ini kan udah menyentuh resist kan, dia start kembali ke bawah, dia kembali tidak berhasil untuk nembus nge-break ya. Ini kan ini sebenarnya masih ada nih posisinya di sini untuk bisa kembali sentuh, tapi itu belum tentu teman-teman. Bisa jadi ini bisa lanjutkan langsung besok hijau. Kemana arahnya? Tentunya ini kembali ke arahnya ke sini dulu lah, nggak sampai gedean kali, atau di sini ya kembali menyentuh area resistennya, menyentuh area resisten ya, ngebentuk wick-nya ini. Tapi habis close tuh nggak sampai di area tertinggi untuk besok lah, palingan di sini. Tik baru dia lanjutin lagi ke naikannya. Tergantung lah beritanya lah kan, belum tentu nanti ini bisa di fixkan untuk rebound ya, karena kita perlu menunggu data yang lebih lanjut. Nah inilah gambaran saya untuk IHSG di besok hari ya. Setidaknya berita ini udah mulai inilah. Jangan tiba-tiba nanti di hari siang kan atau malam hari kan nyerang tuh kan malam tuh. Posisinya kita ini udah mulai malam ya, mau mulai subuh, mereka kan baru masuk maghrib tuh kira-kiraan. Artinya kalau kita di pagi hari mereka subuh kan, atau jam 3 hari tiba-tiba Iran lanjutin eskalasinya, IHSG bisa jatuh lagi, bisa. Yang seharusnya bisa kembali ke area resisten terdekatnya ini di 7.200 bisa kembali lanjut junam
ke area supportnya di 6.989. Oke. Nah, ini untuk proyeksi saya untuk di IHSG besoknya. Nah, untuk market goal kita lihat di sini udah mulai ada ini Bitcoin ya udah mulai ada rebound ya. Nah, karena berita tadi ya ini mulainya di sini di jam 3 pagi tadi nih. Terus juga untuk di gold ya, kita bisa lihat nah di sini juga ada mulai koreksi ya. Sejak dimulai ini jam 9 pagi tadi ya. Nah, teman-teman ya. Sama nih. Nah, jam 5 juga udah mulai ada peaknya kan, jam 5. Di Bitcoin juga ini kalau kita lihat di sini ada jam 3 sampai jam 5 juga kan. Nah, ini mulai rebound. Di gold udah mulai turun. Nah, karena ini udah mulai mereda nih tensinya, tapi kita lihat lah belum ada konfirmasi yang pasti. Oke. Untuk IHSG kembali lagi masih sama ya proyeksinya nih, seperti ini. Nah, oke. Lanjut kita gaskan gitu ke saham Big Bang. Yang pertama di situ ada saham BBCA yang hari ini terkoreksi sebesar 1,10%. Kalau kita lihat dari asing ternyata di sini ada distribusi. Ya sama nih kenapa asing distribusi hari ini udah saya bilang lah konsepnya masih sama untuk di IHSG tadi ya. Asing ini masih wait and see dulu ya, mereka cabut dulu lah sektor finance gitu. Kita lihat dulu ini untuk BBCA secara teknikal ya. Ini kan sebelum eskalasi perang kemarin ya saya bikin nih posisi untuk area entry stop lossnya kan. Nah, mumpung sekarang ini ya kemungkinan masih ada rebound ya teman-teman semuanya ini. Nah, semoga nih teman-teman belum ada yang masuk BCA kemarin di sini ya, ataupun mau nambah muatan bisa. Ya udah kita turunin ke sini. Stop lossnya ya kita turunin sampai sinilah. Nah, oke. Itu untuk BBCA. Semoga ini dalam waktu dekat BBCA ini masih bisa lanjutkan kenaikannya ke sini ya. Artinya untuk day trading kita bisa profit sekitar 5,32%. Ya, itu untuk di BBCA. Gede kan loh, ini saham market cap paling gede loh, dapatin 5% tuh udah beneran kayak amazing banget lah. Sama kayak di BMRI waktu tuh, kita dapat posisi 7%, kayak saya ngerasa ini 7% di BMRI, di BBCA itu kayak kalian ngedapatin 20% di saham-saham second gitu. Saham-saham yang market capnya di bawah 50T tapi di atas 20T. Paham kan? Nah, itu untuk BBCA. Kita lanjut ke saham yang kedua. Saham kesayangan para retail BBRI yang hari ini terkoreksi sebesar 0,25%. Ya, di sini ada akumulasi asing ya, karena posisinya kan ini udah nutupin dua time gaps nih. Di sini dulu saya pernah bikin ya di Instagram dan juga di Outlook, kita di grup Trade with Iqbal saya udah bikin waktu itu untuk di BBRI ya. Dan sekarang lagi posisi ngedam ya, seperti yang udah saya bikin. Nah, ini udah sering saya bilang ya, termasuk kemarin yang udah nonton video saya sebelum ini membahas Big Bang udah pasti tau lah. Jadi karena ini udah posisinya ini kan udah mulai menyentuh supportnya, udah dekat banget nih. Nah di sini ya. Ada soal kenapa ini BBRI mungkin ada sedikit pantulannya ke sini lah sampai ke 4.060 nanti ini masih bisa melanjutkan penurunannya lagi ke bawah ke 3.810. Ini bakalan saya up lah termasuk di saham ASI yang udah on point ya. Nah, ini teman-teman mau lihat lah anehnya akun saya yang ini ya. TradingView itu sebenarnya memiliki mistik juga. Nah, lihat nih. Ini ya, ini gambar chart ini sebenarnya pas ini. Tapi untuk chartingnya ini ya bisa turun, bisa pula dia nih barangnya turun. Nah, yang aslinya tuh kayak gini. Oke, ya masih di 5.075, 4.530 ya. Ingatlah teman-teman. Tapi di sini coba lihat nih. 5.075, 4.000 bisa chartingnya ini turun. Aneh emang. Sama juga case-nya waktu tuh di YouTube nih. Waktu saya pertama kali live streaming ya teman-teman ya di sini. Barangkali mungkin teman-teman di luar sana ada yang merasa aneh atau yang janggal seperti saya, tapi hanya di akun saya yang satu ini kan banyak nih akun TradingView saya kan. Nah ini juga nih dulu di PTRO mulai aneh waktu tuh grafiknya. Ya kalau nggak salah saya di PTRO tadi saham mana?
Itulah aneh nih akun saya yang ini. Apakah teman-teman ada mengalami? Bisa lah jawab di kolom komentar di bawah video saya ini ya. Padahal ini udah on point nih. Mau saya up lagi di Instagram untuk di malam atau pagi ini. Oke, kita lanjut lagi ya untuk di BBRI ya. Ini untuk di BBRI ya ada akumulasi tadi ya. Kita lihat dari charting seperti biasa. Nah, seperti yang udah saya bilang tadi lah barusan di sini ya. Itu untuk di BBRI itu bakalan potensially ke sini dulu. Nah, ke 4060 dia tuh masih ada. Cuman ini kan udah nyentuh nih supportnya yang udah saya bikin. Ya teman-teman masih bisa cicil belik lah. Nanti di sini juga bisa cicil belik gitu. Artinya kan kalau misalnya saya bilang ini bakalan naik gitu kan, tidak ada potensial turun ya teman-teman berarti harus menunggu area taking profitnya, area TP-nya. Kalau mau average terus is okay. Tapi kan lebih bagus kita nunggu lagi tuh harganya turun ke bawah ya kita tutup cicil belik. Nah, ini merupakan area-area entry yang bisa teman-teman perhatikan. Di sinilah nanti paling cocok nih di bawah ini. Kalau teman-teman pengen lihat lagi bisa mundurin video saya ini maupun bisa lihat di Instagram saya di Market Outlook BBRI. Oke. Nah, kita lanjut ke saham yang ketiga. Ada saham BMRI yang hari ini imbang ya, close dan opennya itu asing di sini ada akumulasi 2 hari ini. Gacor juga nih BMRI ya. Terus nih akumulasi asing. Nah, tapi walaupun udah 2 hari ini diakumulasi tapi tetap aja ini dihajar ya. Ya, ini untuk BMRI masih sama ya proyeksinya seperti yang udah saya bikin, nggak ada perubahan. Semoga saja mulai besok ISG rebound, BMRI juga ada mengalami rebound juga ya. Nah, semoga dia bisa keluar dulu lah untuk dari area ini. Ya, ini masih sama ya proyeksinya, ini masih bisa ke menuju 5.500 lalu ke 5.725. Itu untuk BMRI. Berarti kalau sekarang beneran bisa menyentuh area resistennya itu bisa profit 6%. Kalau ada beneran ngebreak di area yang udah saya bikin ini kita bisa profit 11%. Ya, itu untuk BMRI. Kita lanjut ke saham yang keempat, BBNI, saham Big Bang milik BUMN tapi lebih kecil market capnya dibanding BRI dan juga BMRI. Yang hari ini terkoreksi sebesar 3,08%. Kalau kita lihat di sini asing justru akumulasi gede, semakin gila daripada BMRI. Artinya di sini mereka pengen ngedapatin harga di bawah di saat domestik itu panik, asing tuh beli. Artinya asing ini tahu bahwa perang Israel sama Iran ini hanya terjadi sebentar saja. Bisa jadi kan? Ini hanya sandiwara tapi sandiwara sampai ngancurin orang, bunuh orang banyak gitu. Ya nggak mungkin lah ya kan. Akhirnya mereka tetap cicil beli nih. Atau mereka tahu nih pola Big Bang kita itu gitu-gitu doang kan. Saat harganya turun, orang retailnya panik, mereka beli. Nanti turun, beli lagi gitu. Polanya selalu burang seperti itu. Nah untuk ini BBNI ya kemarin saya bilang ini merupakan menjadi untuk area supportnya jangan sampai jatuh lah. And then ini udah beneran jatuh, kita semoga saja besok ya untuk BBNI ini memiliki pola yang kembali sama nih. Nah, memiliki pola candle yang sama seperti ini. Combo nih ya. Combo homo ya. Oke, untuk BBNI semoga ini bisa kembali lagi seperti inilah ya. Lanjut mengalami kenaikannya. Tentunya ini masih sesuai proyeksi kita bersama. Masih bisa menuju ke area 4.560 hingga 4.590. Kalau untuk turun ini sebenarnya lagi sulit sih untuk di BBNI ya. Oke, kita lanjut ke saham yang terakhir yaitu ada saham BRIS yang hari ini ditutup menguat sebesar 0,38% dan asing selalu akumulasi. Untuk BRIS secara teknikal kita lihat di sini masih bertahan di area supportnya ya. Masih bertahan di area supportnya. Kemarin kapan kita bahas Big Bang terakhir nih? White ya teman-teman semuanya. Ini kita 5 hari yang lalu. Berarti ini ada 1, 2. Berarti 5 hari yang lalu nih tanggal 16. Mungkin ada tanggal 11 nih. Mana tanggal 11 nih? Nah disinilah. Tanggal 10 atau tanggal 11 Juni ini saya bilang bahwa
as always ini masih bisa bertahan lah, teman-teman udah mulai bisa cicil juga. Nanti untuk area taking profitnya itu bisa di harga 2.720. Tapi seandainya lebih turun nih dijebol ya, dengan syarat asing tuh udah mulai distribusi, ini bisa menjadi area entry kembali di 2.330. Semoga ini ya dalam waktu dekat ini Breeze bisa kembali ke sini lah. Harapan saya juga ke sini lah ini untuk Breeze ya. Berarti ini sekitar profitnya kalau di harga sekarang ya teman-teman ya, dengan rumus atau rahasianya itu asing yang selalu mengakumulasi itu bisa ya 6% oke lah. Atau kita bisa ini kembali menuju area take profit kemarin yang di sini di 2860 kita bisa profit 10%. Nah, itu untuk Breeze ya teman-teman semuanya. Oke, berarti sampai di sini dulu ya videonya teman-teman ya, karena sekarang kan nggak ada event untuk di Big Bang tuh kayak dividend itu udah nggak ada lagi. Terus untuk laporan keuangan mereka udah rilis tepat waktu karena kan mereka merupakan panutan ya atau sesepuhnya para ISG. Tentunya di saat musim laporan keuangan ya mereka udah keluar dulu dong gitu. Nah, berarti tinggal Breeze nih. Saya nggak salah saya di bulan Juni inilah mereka ini bakalan apa namanya tuh ya, membagikan dividend ya. Breeze Corp Action 19 Juni. Nah, bentar lagi nih sekarang tanggal 16 ini sore, berarti 17, 18, 19 berarti di hari Kamis lah, di saat keputusan suku bunga jam 1 malam Breeze udah ngebagikan dividennya. Semoga ini Breeze bisa lanjut naik ya. Ke mana? Ke sini dong. 2.760. Oke. So, ya, jadi teman-teman ya sampai di sini dulu ya. Terima kasih telah menonton video saya. Bagi yang pengen join di grup Trade with Iqbal, kita dapat free signal, kita dapat free alert dari saya, mendapatkan education, diskusi ya, mendapatkan informasi news 24 jam. Sebelum kita pindah nanti ke dalam Discord, ya teman-teman bisa join dulu. Nanti kan kita announce lagi tuh di sini kan untuk di ruang Discordnya. Nah, jadi teman-teman bisa bergabung di grup Trade with Iqbal ini dengan syarat mudah, tanpa syarat malah. Tinggal tekan saja ya link deskripsi di video saya ini ya. Tekan ya di deskripsi ini kan ada link nih. Bisa teman-teman bisa tekan join. Terus juga teman-teman bisa langsung klik juga di link deskripsi YouTube saya ini. Oke. Terima kasih telah menonton video saya, walaupun saya lagi nggak melihatkan wajah saya seperti biasa karena saya lagi apa namanya ya, lagi pengen coba modelan baru gitu kan, menjelang nanti webcam barunya lagi jalan. Nah, saya pakai tanpa face dulu lah. Oke teman-teman ya, semoga ISG besok mulai rebound, teman-teman udah mulai berkurang lah porto minusnya, and then stay cuan ya, stay health itu kan, jaga terus kesehatannya walaupun porto merah-merah kemarin kan, tetap jaga mentalnya. Oke teman-teman semuanya, terima kasih telah menonton video saya. Jangan lupa like, subscribe, dan share ke teman-teman kamu, dan juga aktifkan notifikasi bell lonceng sehingga kapanpun saya upload teman-teman bisa langsung ngecek, nonton video saya, dan tahu apa yang akan terjadi di beberapa waktu ke depan bagi IHSG dan juga tentunya emiten-emiten kesayangan teman-teman semuanya. Terima kasih sekali lagi, dan seperti biasa, salam gacor.